kemudian aulad, memiliki keturunan, memiliki harta, perhiasan, diniati semuanya lillah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan semua yang diniati karena Allah itu bukan dunia, tapi itu akhirat. Jadi dunia yang kita miliki ini jika kita niatinya untuk Allah, kita kerja niatnya karena Allah, kita menikah karena Allah, kita bersenang-senang dengan keluarga, guyon dengan anak, guyon dengan istri, semuanya karena Allah, maka akan mendapatkan nilai ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal istiksar wad darurah darajatun yu'abbaru anha bil hajah. Dan antara memperbanyak dunia dan butuh dengan dunia, yaitu antara orang yang hobinya memperbanyak dunia dengan orang yang membutuhkan dunia, artinya orang yang miskin, orang yang fakir, itu ada sebuah derajat yang yu'abbaru, yang bisa dikatakan dengan sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita mencari dunianya karena butuh, tidak jadi masalah. Bahkan kita sebagai seorang suami, kemudian kita mencari nafkah, itu kewajiban, itu hajat kita, yang kita ketika mencari nafkah kita mendapatkan pahala di situ. Yang bahkan sampai dikatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ketika ada seorang suami atau kepala keluarga yang dia itu sumpah mikirkan akan apa yang akan dia berikan kepada keluarga daripada nafkah itu, yang dia belum mendapatkannya sehingga dia sumpah, maka kesumpekan yang ada dalam dirinya itu menjadi sebab Allah ampuni dosanya. Jadi seorang suami yang belum punya pekerjaan, dia sumpah mikirin mau kerja apa ya, sumpah. Kenapa? Karena punya tanggungan harus menafkahi anak istri. Sumpahnya dia mendatangkan ampunan. Seorang yang mungkin punya toko atau mungkin berdagang, ternyata kok dagangannya sepi, sedangkan dia harus beli beras, harus beli makanan untuk keluarganya, kemudian dia sumpah, sumpahnya mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah itu dan Nabi Muhammad bukan membatasi ibadah itu hanya sekedar sujud saja. Ibadah itu banyak caranya para hadirin. Bahkan dunia ini jika kita niati karena Allah untuk hal-hal yang baik pun akan menjadi ibadah. Kerja siang malam dia kerja, tapi niatnya untuk apa? Niatnya yang pertama menafkahi keluarga, yang kedua kalau ada rezeki lebih akan dia infakkan, akan dia sedekahkan. Ibadah kerjanya dihitung itu ibadah. Dan para nabi juga bekerja, para sahabat bekerja, sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau berdagang di pasar, yang di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin, ditegur sama sahabat, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, tidak seharusnya kamu di sini. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? Aku akan mengurusi daripada kewajibanku mengurusi ini umat Islam, tapi berikan aku waktu, karena aku pun juga perlu punya keluarga yang perlu aku nafkahi mereka. Nah, ini karena zaman dulu ya. Zaman dulu itu menjadi seorang pemimpin bukan keinginan dan tidak mendapatkan gaji ya. Zamannya sahabat ini memang murni ingin menjadi pemimpin yang ingin menjadikan masyarakatnya, bawahannya, rakyatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau katakan, kasih aku waktu untuk aku bekerja sebentar agar aku bisa menafkahi anak istriku. Sayyidina Umar bin Khattab bekerja. Kemudian wala hatarafani wasitah, antara memperbanyak harta dengan butuh harta, memperbanyak dunia dengan butuh dunia itu ada dua bagian. Yang di tengah-tengahnya ada satu bagian yang dikatakan dengan wasaid mutasyabihah. Jadi ada bagian yakrubu min hadid darurah, seseorang kerja karena darurat. Memang dia itu butuh kerja untuk menafkahi keluarga, bukan untuk memperbanyak dunia, enggak. Jadi kerja dia digaji untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga.
Tapi ada juga golongan orang yang yuzahimu janibat tanaum, yang dia itu ngoyo ya. Dia itu menggebu-gebu dalam bekerja hanya untuk apa? Menikmati dunia. Maka masuk dalam bab istiksa, memperbanyak dunia. Alhaakumut takasur. Kalian akan dilelehkan dengan memperbanyak dunia. Karena apa? Niatnya memperbanyak saja, niatnya hanya sekedar untuk menikmati dunia. Lah di tengah-tengah itu ada orang yang darurat sehingga dia kerja itu bukan untuk cari dunia, memang untuk menafkahi keluarga, dan apa yang dia hasilkan dari pekerjaannya pun itu juga terkadang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga darurat dia harus bekerja. Ada orang yang dia bekerja hanya untuk menikmati dunia, ada orang yang juga di tengah-tengah. Sebenarnya sudah cukup kebutuhan rumah tangganya, tapi terus dia cari cara bagaimana agar usahanya ini terus rame, atau mungkin dia tambah lagi bisnisnya, tapi tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang seperti ini disebut dia ada di posisi wasaid mutasyabihah, pertengahan, yang di situ dia berada di tempat yang subhat. Subhat itu antara halal dan haram. Jadi nanti dilihat condongnya dia kemana. Kalau condongnya dia kepada darurat, yaitu untuk mencukupi keluarga, dan dia punya niatan-niatan baik untuk mencukupi misalnya pembangunan masjid di kampungnya, untuk perjuangan dakwah, untuk membantu fuqara masakin tetangga-tangganya, maka dia lebih condong ke yang darurat, maka memperbanyak hartanya, menambah bisnisnya, termasuk ibadah. Tapi kalau condongnya kepada tana'um bid dunia, mencari kenikmatan dunia, maka dia termasuk orang yang tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi katakan dalam hadisnya, wa man hama haulal hima yusiku an yaqa'a fihi. Barang siapa yang mencari sesuatu di tempat atau di sekitar tempat yang terlarang, maka ditakutkan dia nanti akan terjerumus ke tempat yang terlarang tersebut. Contoh, kalau panjenengan gadah kambing, kita punya kambing misalnya 20 kambing kita punya. Kemudian kita juga punya satu tempat yang di situ ditumbuhi rumput. Yang biasanya kita ini kalau mengembalakan kambing di tanah lapang kita itu di tengah-tengah. Tujuannya agar kambing itu tidak makan rumput di tanah orang. Kemudian kok suatu hari kita itu mengembala kambing di pinggiran batas tanah kita, yang di situ tidak ada pagar pembatas atau pagar pemisah antara tanah kita dengan tanah orang. Maka mungkin di saat itu kita arahkan kambing kita untuk makan di rumput yang tumbuh di tanah kita, tapi bukan hal yang mustahil, namanya kambing dia berpindah ke rumput tanah orang lain, yang akhirnya kambing itu makan dari rumput yang bukan milik kita. Nah, begitulah kita di saat kita sudah memiliki rasa cukup atau sudah memiliki daripada apa yang kita butuhkan, jangan coba-coba untuk mendekat di area-area yang terlarang.